salah satu kampus impian daripada semua calon-calon taruna dan juga taruni pastinya. Iya, betul sekali. Selain daripada fasilitasnya lengkap dan juga kampusnya juga nyaman sekali. Ya. Halo Sobat Bahari, selamat datang di podcast Saulino Dunia Inspirasi. Di mana kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Di mana di samping saya ada Kak Muhammad Fahmi Hamka. Ya berasal dari Kabupaten Bone, tepatnya membawakan organisasi Duta Wisata Kabupaten Bone kunjungan kerja di kampus kami, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Kak Fahmi beserta rombongan Duta Wisata atas kunjungan kerjanya di kampus kami, yaitu Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Baik, sebelum kita lanjut lebih rinci mengenai apa yang akan kita bahas, mungkin sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih Kak. Ya. Karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, tak sayang maka tak cinta ya. Betul. Oke, alhamdulillah senang dan bangga tentunya bisa hadir di Politeknik Kelautan dan Perikanan, tepat di studio Saulino Podcast. Nah, ini luar biasa. Sekali. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Pagi para pendengar Saulino Podcast dimanapun Anda berada, ini salah satu kampus impian daripada semua calon-calon taruna dan juga taruni pastinya. Iya, betul sekali. Selain daripada fasilitasnya lengkap dan juga kampusnya juga nyaman sekali. Ya, saya kalau datang ke sini saya tidak pernah melupakan dengan penghormatannya gitu. Karena kenapa setiap datang ke sini pasti dihormati. Ini kebanggaan bagi kita semua pastinya ya. Dan alhamdulillah terima kasih sudah diundang, dan saya Fahmi Hamka tentunya selaku lokal director dari Duta Wisata Bone, yang mana tentunya membawahi daripada Dinas Pariwisata, dan saya juga memang sudah lama menjadi lokal director untuk pengurusan Duta Wisata di Kabupaten Bone. Dan yang melatar belakangi sehingga saya sampai di titik ini yaitu adalah kemampuan daripada Kak Fahmi bisa memanage sebuah event besar di Kota Bone, karena memang saya sudah ada basic sebelumnya untuk bisa memberikan edukasi, memberikan pelajaran, dan tentunya juga memberikan masukan-masukan kepada setiap event. Nah, salah satunya adalah Duta Wisata Bone, karena memang sudah bertahun-tahun bergabung di sini. Nah, yang melatar belakangi juga karena memang basicnya saya itu jiwanya seni, entertainment, jadi memang sinkron dengan pribadi dan tentunya juga dengan latar belakang saya. Oh, begitu nah, ya. Seperti itu. Jadi mungkin dari yang kakak jelaskan tadi masalah latar belakang kakak, nah apa sih pekerjaan kakak selain daripada event organizer ini? Mungkin bisa dijelaskan lagi Kak, siapa tahu penonton sekalian ada yang kepo gitu loh. Oke. Jadi selain daripada pengurusan Duta Wisata Bone, memang juga ada beberapa pekerjaan saya yang menjadi pekerjaan sehari-hari, aktivitas saya, yaitu seorang makeup artist, bisa juga dikatakan desainer, bisa juga event organizer. Nah, alhamdulillah talent kemampuan yang saya diberikan saya kepada Fahmi ini tentunya sebuah bakat yang saya dalami udah lama. Ini memang pemberiannya Allah luar biasa ya. Jadi selain daripada itu Kakak Fahmi itu memang juga aktif pada kegiatan-kegiatan
sosialisasi, nah seperti itu, bisnis juga. Nah, Berarti seperti itu. Kak Fahmi ini multi talent Iya, begitu. alhamdulillah banyak yang bilang seperti itu. Cuma saya enggak. Saya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Cuma apapun yang menjadi bentuk bantuan saya itu memang sudah dari dalam diri saya. Tulus. Ya itu dia. Jadi mungkin itu seputar dari Kak Fahmi sendiri. Baik, mungkin kita akan lanjut saja ke pembahasan hari ini mengenai sekitar atau seputar duta wisata. Nah, bagi teman-teman sendiri mungkin ada yang tidak tahu apa sih itu duta wisata. Coba mungkin kakak bisa mendeskripsikan atau memaparkan mungkin dari penonton sekalian tentang duta wisata tersebut. Baik, jadi duta wisata itu memang merupakan putra-putri yang nantinya akan menjadi promotor. Oh, promotor ya? Iya, promotor kepariwisataan di Kabupaten Bone yang mempromosikan wisata-wisata Kabupaten Bone, diantaranya wisata alam, wisata budaya, dan paling terpenting adalah wisata bahari. Kenapa wisata bahari juga yang terpenting? Karena kita di Kabupaten Bone itu memang dunianya bahari gitu ya. Iya, betul karena sekali. banyak ikan. Nah, maka daripada itu wajib memang kita mempromosikan wisata bahari kita. Nah, seperti itu. Dan inti daripada rangkaian acara ini, tujuan utama daripada duta wisata yang kami laksanakan itu adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang baik secara individu maupun secara tim. Nah, memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dan pelaksanaan ataupun rencana ini mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana dan juga kebijakan yang dirancang. Nah, itu dia adalah tujuan daripada kita membuat event promosi wisata. Nah, seperti itu. Dan saya rasa juga duta wisata ini berarti seorang yang diutus untuk membantu urusan kepariwisataan, yang mana tentunya dalam aspek edukasi pengembangan hingga promosi. Nah, ajang pemilihan duta wisata itu menjadi festival yang kerap digelar setiap tahunnya dan tak jarang di tingkat kabupaten, dan insya Allah setelah menjadi pemenang di tingkat kabupaten itu kita akan mengirim ke tingkat provinsi seperti itu. Jadi ada jenjangnya begitu, Ada jenjangnya, itu dia. Nah, selain dari sampai tingkat provinsi, apakah bisa sampai ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi gak? Iya, bisa dong pastinya. Oh, bisa. Setelah provinsi yang keluar menjadi juara itu akan dikirim kembali ke tingkat nasional. Tingkat nasional. Ada putri pariwisata, itu dia. Putra putri pariwisata Indonesia. Nah, mengenai pemilihan nih Kak ya. Saya mungkin agak kepo di sini Kak masalah pemilihannya. Nah, pemilihan itu sendiri Kak, apakah kita harus sebagai warga Kabupaten Bone atau bisa dari warga lain Kak, dari kabupaten lain begitu? Betul. Jadi kami itu mengutamakan memang putra-putri Bone yang mana terlahir dari Kabupaten Bone, karena memang kita pada pendaftaran dibuka itu memang kita meminta KTP ataupun tanda pengenal atau akta kelahiran, kartu keluarga, dan memang wajib untuk putra-putri Bone karena kita di Bone. Nah, betul. Jadi harus berdarah daging Bone. Berdarah daging Bone dan asli anak darah Kalolo Bone. Nah, itu dia. Kalau kita kan istilahnya kalau perempuan di Bone itu anak darah. Kalau laki-laki itu Kalolo. Jadi itu bahasa daerahnya ya Kak. Nah, mengenai pemilihannya Kak ya, mungkin diantara teman-teman nih ada yang mau mendaftar atau bahkan kedepannya setelah melihat video ini mungkin terbuka nih wawasannya Kak masalah duta wisata tersebut. Nah, apa saja sih jenjang-jenjang pada saat pemilihan tersebut Kak? Mungkin ada inilah itulah sampai akhirnya bisa menjadi duta wisata tersebut. Oh iya, oke, baik. Jenjang itu adalah pemenang itu dikategorikan, ada pemenang duta wisata putra dan putri, ada pemenang atribut juga. Nah, jenjangnya itu tadi, setelah nantinya dari Bone baru ke provinsi baru ke nasional, itu aja. Oh gitu ya. Nah, masalah mengenai
ini Kak, yang paling saya ingin mau tanyakan yaitu masalah prosedur Ya. pendaftarannya Kak. Oke. Mulai dari kegiatan apa saja yang diikuti para finalis sampai akhirnya bisa menjadi seorang yang terpilih menjadi duta pariwisata tersebut Kak. Oke, jadi prosedurnya itu warga negara Indonesia Iya. pastinya. Betul sekali. Oke. Dan berKTP Kabupaten Bone, Kabupaten Bone. warga Bone asli, dan prosedur lainnya itu memiliki wawasan tentang pariwisata, budaya, dan penguasaan pengetahuan umum. Nah, seperti itu. Nah, setelah para finalis ini Kak, setelah terpilih menjadi duta wisata maupun pemenang-pemenang lainnya, apakah yang mereka lakukan ke depannya nih Kak? Ya. Apakah mereka punya periode atau apa, dan apa yang mereka lakukan di Kabupaten Bone ini tentang duta wisata itu Kak? Oke, jadi mereka ini setelah nantinya menjabat sebagai duta wisata Bone, yang mereka akan lakukan adalah kegiatan-kegiatan bersama dengan Pemda. Kalau ada kegiatan-kegiatan, kunjungan, pemenang kami itu akan diikutkan untuk mendampingi, biasanya juga menjemput para tamu-tamu agung. Nah, seperti itu. Dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang nantinya akan diikuti. Nah, setiap ada undangan pasti kita bergabung, seperti itu. Pokoknya kedepannya itu untuk Duta Wisata Bone, memang adik-adik ini kita selalu menyarankan untuk promosi wisata melalui sosial media, seperti itu. Nah, Biar seperti lebih meluas. Baik, selanjutnya yaitu Kak, masalah kunjungan kerja nih. Kan Kakak kunjungan kerja ke kampus kami. Nah, apa sih implementasinya implementasinya terhadap kunjungan kerja Kakak di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone terhadap para finalis duta wisata tersebut? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Oke, implementasinya kami tentang pelaksanaan ataupun mungkin ada penerapan-penerapan kami kepada adik-adik duta wisata. Kita berkunjung ke sini memang untuk mempromosikan kampus Politeknik Kelautan dan juga Perikanan, karena kita kan memang pesertanya itu peserta SMA, peserta SMP, SD, dan TK. Nah, tidak menutup kemungkinan setelah dari sini melihat ataupun berkunjung di kampus ini, mereka juga tertarik akan bisa bergabung ataupun melanjutkan pendidikannya di Politeknik Kelautan dan Perikanan. Nah, itu dia daripada tujuannya kami, agar mereka juga bisa selain daripada wisata alam, wisata budaya, kita juga harus memang tahu yang namanya wisata bahari. Nah, wisata bahari itu kita dapatkan di kampus Politeknik Kelautan dan juga Perikanan, seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuannya memang agar terwujud dalam suatu sistem pada implementasi ini. Nah, itu dia selalu berdaya saing, siap untuk mengikuti program-program yang sudah ditentukan pastinya, mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya, seperti itu. Agar kita juga tidak terbelakang dengan peserta yang nantinya misalkan akan diikutkan pada Duta Wisata Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya kita tidak terbelakang. Kita juga Kabupaten Bone sudah sangat dikenal dengan adanya role model duta wisata seperti ini. Iya, betul sekali ya. Nah, penonton-penonton sekalian, mungkin itulah pemaparan daripada Kak Fahmi tentang seputar duta wisata ya Kak ya. Jadi, adapun mulai dari pendaftaran tadi Kak ya, mulai dari jenjang-jenjangnya apa dan lain sebagainya mengenai duta wisata, menurut saya itu sangat-sangat keren. Karena kenapa bisa menjadi role model dan bisa menjadi penggerak Kabupaten Bone menuju Sulawesi, bahkan menuju ke nasional Kak ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita bincang-bincang hari ini, karena berhubung waktu Kakak Fahmi juga orangnya sibuk banget.
Dan ini merupakan waktu yang sangat-sangat berharga bagi kami semua. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.